Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Rita Ayu Ariska, Hilmi Husnun Nada, dan Mbak Munajati Aminah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan tasawuf dengan ilmu kalam, hubungan tasawuf dengan filsafat, hubungan tasawuf dengan fikih, dan hubungan tasawuf dengan ilmu jiwa. Yang pertama, hubungan tasawuf dengan ilmu kalam. Tasawuf adalah ilmu untuk bagaimana cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan pribadi. Ilmu kalam dalam bahasa Arab biasa diartikan sebagai ilmu tentang prakara Allah dan sifat-sifatnya. Oleh sebab itu, ilmu kalam bisa disebut juga sebagai ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Ilmu tauhid ialah yang membahas tentang aqaid diniyah dengan dalil petunjuk yang konkret. Hubungan tasawuf dengan ilmu kalam terletak pada pembahasan tentang kebenaran. Tasawuf menemukan kebenaran dengan melewati beberapa jalan atau makam. Sedangkan kebenaran dalam ilmu kalam diketahuinya kebenaran agama melalui penalaran rasio atau akal budi, lalu dirujukan kepada nas atau Al-Quran dan hadis. Pada tasawuf ditemukan bahasa jalan atau metode praktis untuk merasakan keyakinan dan ketentraman. Sementara pada ilmu kalam ditemukan pembahasan iman dan definisinya, kekufuran dan manifestasinya, serta kemunafikan dan pembatasannya. Baik, untuk yang poin selanjutnya yaitu hubungan tasawuf dengan filsafat. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat berasal dari kata Yunani, philosophia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Hubungan tasawuf dengan filsafat terletak pada soal pencarian hakikat. Tasawuf adalah pencarian jalan rohani, kebersatuan dengan kebenaran mutlak dan pengetahuan mistik menurut jalan dan sunnah. Sedangkan filsafah tidak dimaksudkan hanya filsafah peripatetik yang rasionalistik, tetapi seluruh mazhab intelektual dalam kultur Islam yang telah berusaha mencapai pengetahuan mengenai sebab awal melalui daya intelek. Filsafat terdiri dari filsafat diskursif, batsi, maupun intelek intuitif, zauji. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa tasawuf dan filsafat sama-sama berupaya untuk mengantarkan manusia memahami keberadaan Allah sehingga mau melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Yang selanjutnya, hubungan tasawuf dengan fikih. Secara istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dan sifatnya amaliyah, dipraktikkan dan digali dari dalil-dalil yang jelas. Abdul Wahab Khalaf dalam ilmu usul al-fikih menulis bahwa secara umum tujuan mempelajari fikih adalah mengetahui hukum-hukum syar'i, perbuatan dan perkataan manusia. Hubungan tasawuf dengan fikih adalah dua disiplin ilmu yang saling melengkapi. Setiap orang harus menempuh keduanya dengan catatan bahwa kebutuhan perseorangan terhadap kedua disiplin ilmu ini sangat beragam, sesuai dengan kadar kualitas ilmunya. Dari sini dapat dipahami bahwa ilmu fikih yang terkesan sangat formalistik lahiriah menjadi sangat kering, kaku, dan tidak mempunyai makna bagi penghambaan seseorang jika tidak diisi dengan muatan kesadaran rohaniyah yang dimiliki ilmu tasawuf. Begitu juga sebaliknya, tasawuf akan terhindar dari sikap-sikap merasa suci, sehingga tidak perlu lagi memperhatikan kesucian lahir yang diatur dalam ilmu fikih. Jadi, dapat disimpulkan, hubungan antara tasawuf dan fikih adalah keimanan serta amaliyah ibadah, mempunyai keterkaitan yang kuat dan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, hubungan tasawuf dengan ilmu jiwa. Ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia.
Salah satu ciri psikologi sebagai suatu ilmu adalah berdasarkan atas data empiris. Di samping data tersebut diperoleh secara sistematis yang dipersoalkan atau dibicarakan. Hubungan tasawuf dengan ilmu jiwa adalah dalam pembahasan tasawuf dibicarakan tentang hubungan jiwa dengan badan. Tujuan yang dihendaki dari uraian tentang hubungan antara jiwa dan badan dalam tasawuf adalah terciptanya keserasian antar keduanya. Pembahasan tentang jiwa dan badan ini dikonsepsikan para sufi untuk melihat sejauh mana hubungan perilaku yang dipraktekkan manusia dengan dorongan yang dimunculkan jiwanya sehingga perbuatan itu terjadi. Dari sinilah terlihat perbuatan itu berakhlak baik atau sebaliknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.